Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak yakin semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang keempat. Hari ini dalam ruang pendidikan agama Kristen bagi anak-anak kelas 5. Anak-anak semuanya, Bapak tetap mengingatkan untuk kalian boleh menjaga kesehatan diri kalian dan juga menjaga kesehatan keluarga kalian. Dengan cara apa? Yakni mengurangi untuk keluyuran keluar rumah dulu. Mengurangi untuk bepergian ke tempat-tempat di mana orang banyak berkerumun. Kalaupun terpaksa keluar rumah, maka dianjurkan sekali kalian harus menggunakan masker. Rajin mencuci tangan dan membersihkan diri kalian sendiri. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran kami, anak-anak kelas 5, dalam ruang pendidikan agama Kristen kelas kelas jarak jauh. Tuhan berkati kami semuanya, Tuhan berikan kami kepintaran, kecerdasan untuk mengerti dengan baik pelajaran kami. Bapa dalam surga, berkatilah orang tua kami, supaya mereka tetap boleh mencari nafkah untuk kami, supaya mereka boleh melakukan aktivitas mereka dengan baik. Berikan juga mereka, ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, supaya mereka tetap boleh merawat, mendidik kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami siap untuk belajar. Amin. Anak-anak sekalian, Bapak mau sampaikan satu hal ya. Penugasan pada minggu yang lalu itu ada beberapa anak, tidak banyak, tapi ada yang belum mengirimkan tugasnya, ya. Ada yang belum mengirimkan tugasnya. Jadi, Bapak meminta untuk kalian boleh lebih serius lagi, mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen karena pelajaran ini sama pentingnya dengan pelajaran-pelajaran lainnya, ya. Bukan berarti pelajaran agama itu menjadi kurang penting dibanding pelajaran. Ingat, Bapak sampaikan kalian sudah kelas 5, maka kalian lebih harus bertanggung jawab mengikuti pelajaran. Baik itu pelajaran di kelas, mata pelajaran lain ataupun pelajaran. Oke anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kalau pada minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kasih Allah, ya. Bagaimana Allah mengasihi dunia, bagaimana kasih Allah itu hadir di tengah-tengah dunia. Hari ini anak-anak kita akan belajar menghayati kasih Allah bagi dunia, ya. Bagaimana kita menghayatinya, bagaimana kita merenungkannya, bagaimana kita dapat mengerti dengan baik, meresponi dengan baik kasih Allah yang datang bagi dunia itu. Ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab untuk mengantar kita untuk mengerti pelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih atas kasih Allah bagi dunia? Anak-anak sekalian, Bapak sudah menjelaskan bahwa bukti kasih Allah bagi dunia ialah dengan Allah mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Bapak menugaskan kalian minggu lalu untuk menuliskan dalam tulisan indah Yohanes 3 ayat 16 yang berisi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak menyuruh kalian untuk mengerjakan penugasan itu, supaya kalian juga mengerti maksud ayat. Apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih atas kasih Allah bagi dunia? Anak-anak sekalian, ya, Allah Bapa di sorga telah merelakan anaknya yang tunggal. Coba bayangkan anak-anak, misalnya di suatu tempat ada seorang ayah dan ibu misalnya, terus mempunyai satu anak. Terus anak mereka itu harus dikorbankan supaya orang lain bisa hidup. Tapi anaknya ini harus dikorbankan meninggal supaya orang lain bisa hidup. Kira-kira ayahnya itu bakal rela nggak? Ibunya itu bakal rela tidak?
Rela atau tidak? Pasti akan dengan berat hati, pasti akan menolak. Kenapa? Itu anaknya, itu anak yang dikasihinya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, demikianlah perasaan Allah ketika dia mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Apakah Tuhan Yesus berdosa? Apakah Tuhan Yesus melakukan dosa? Tidak. Tapi untuk menebus dosa manusia. Maka dengan demikian, kematian Tuhan Yesus bukan karena kesalahannya, bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah di hadapan Allah, tapi untuk membenarkan manusia-manusia yang berdosa. Oleh karena itu anak-anak sekalian, bagaimana kita berterima kasih atas kebaikan Allah mengorbankan anaknya yang tunggal itu, dan bagaimana kita berterima kasih mengekspresikan rasa syukur, terima kasih kita untuk menyenangkan hati Allah atas perbuatan Allah yang sudah sangat baik bagi kita. Itulah yang akan kita jawab pada pertanyaan nomor 1, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih atas kasih Allah bagi dunia. Ingat, yang pertama anak-anak, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, tapi Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk mati bagi Dia, tapi Tuhan Yesus meminta kita untuk hidup bagi Dia. Artinya, Tuhan Yesus meminta kita untuk melakukan teladan-teladannya, melakukan kehendak-kehendak Allah, dan hidup di dalam Allah. Karena hidup di dalam Allah berarti melakukan perintah-perintah. Nah, tidak ada orang yang mengatakan, aku hidup di dalam Allah, tapi menyenangi dosa. Tidak ada orang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tiap hari kerjaannya berbohong. Tidak ada orang yang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku beribadah senantiasa. Tapi hanya memukul temannya. Tidak akan ada lagi seorang anak mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhanku adalah Tuhan Yesus. Tapi dia sering melawan orang tuanya. Jadi oleh karena itu anak-anak, sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Allah bagi kita, sebagaimana dikatakan oleh Alkitab, maka siapa yang hidup di dalam Kristus harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Maka ikutilah teladan-teladan yang baik dari Tuhan Yesus. Seperti apakah Tuhan Yesus itu? Apakah Tuhan Yesus senang dengan kebohongan? Apakah Tuhan Yesus pernah berbohong? Tidak. Jadi kalau kamu mengatakan kamu berterima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus, maka harusnya kamu tidak senang berbohong. Apakah Tuhan Yesus mau berantem? Pernah nggak kamu lihat di Alkitab Tuhan Yesus berantem? Pernah. Jadi kalau kamu mengatakan kamu berterima kasih dan kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka harusnya kamu tidak senang berantem. Apakah Tuhan Yesus pernah melawan orang tuanya? Tidak pernah. Maka dengan demikian, kamu pun harusnya tidak melawan orang tua. Oleh karena itu anak-anak, Bapak meminta kepada kalian, tunjukkanlah kasih Kristus melalui kehidupan kalian. Sekalipun kalian masih anak-anak kelas 5, tetapi kalian bisa melakukan hal-hal sederhana untuk menunjukkan kebaikan Kristus melalui kehidupan kalian. Supaya orang melihat, itu si April itu benar ya, dia itu orang Kristen ya. Soalnya dia baik banget katanya. Oh benar ya, si Winson itu orang Kristen ya. Soalnya dia tidak mau melawan orang tuanya. Oh iya ya, benar ya, si Rodeo itu orang Kristen ya. Soalnya dia itu senang bermain dengan temannya, tidak main curang. Terus, oh itu benar ya, si Roy itu orang Kristen ya. Soalnya dia mau membantu orang-orang yang membutuhkan. Oh si apa lagi ya, si Samuel itu benar ya, kelas 5 dia itu orang Kristen ya gitu. Karena apa? Karena dia itu mau membersihkan sampah yang berserakan di jalan. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Itulah ucapan terima kasih yang tertinggi. Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk mati bagi Dia,
Tapi Tuhan Yesus meminta kita untuk hidup bagi Dia dan hidup di dalam Dia. Dan hidup di dalam Yesus tidak menyukai dosa. Yang kedua, anak-anak, buatlah doa atau puisi yang menyatakan atau ungkapan syukur atas kasih Allah bagi dunia. Anak-anak sekalian, ada sebuah lagu yang akan kita pelajari ya untuk menyatakan syukur kita kepada Allah. Pak, lihat ini dengan penuh penghayatan menyanyikan lagu yang berjudul Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Lagunya seperti ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Apa yang terlihat dari kepribadian anak yang bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan dia dari dosa, maka hidupnya ini akan penuh dengan pujian dan doa. Maka akan terlihat anak-anak kelas 5 Cakung Barat 04 yang beragama Kristen adalah orang-orang yang rajin berdoa. Sudahkah kamu berdoa setiap hari? Mengapa itu menjadi sebuah bukti kita itu percaya kepada Allah? Berdoa itu menjadi sebuah bukti. Karena berdoa adalah napas daripada iman. Coba anak-anak, kalau kalian menutup hidung, kira kalian bisa bernapas tidak? Pasti tidak bisa. Kira-kira bertahan berapa lama? 2 jam bisa nggak? Nggak mungkin. 10 menit bisa nggak? Bisa jadi mungkin. Tapi 5 menit pun kalian mungkin sudah pusing, mungkin sudah lemas gitu. Dan orang Kristen kalau dia mengatakan aku percaya kepada Kristus, maka dia harus sering-sering berdoa dan suka berdoa dan tidak lupa berdoa. Nah, doa adalah berkomunikasi dengan Allah. Berdoa adalah membangun hubungan pribadi dengan Allah. Sebagai contoh, anak-anak sekalian, bagaimana kita mengatakan, aku punya bapak, katanya. Aku ada di rumah, bapakku sama mamaku ada di rumah. Terus temannya mengatakan, mana buktinya kamu punya bapak? Mana buktinya kamu punya mama? Coba panggil dulu, katanya. Terus kamu bilang begini, oh mamaku nggak bisa dipanggil. Mamaku nggak mau kalau aku panggil. Mamaku nggak mau ngelihat aku kalau aku panggil, katanya. Nggak mungkin kan? Buktinya kita itu mempunyai orang tua ya setiap hari kita berbicara, bertemu. Sudah. Kalaupun orang tuanya sedang kerja di luar kota tapi bisa teleponan gitu. Ada hubungan, ada komunikasi gitu loh. Nggak mungkin kamu telepon-teleponan sama bapaknya orang lain, sama mamanya orang lain, enggak kan? Karena itu bukan mamamu, bukan bapakmu. Demikian juga kita. Tidak mungkin kamu menyembah Allah-Allah lain. Gak mungkin kamu berdoa dengan agama-agama lain. Tapi berdoa secara Kristen itu merupakan membangun hubungan dengan Allah. Karena berdoa adalah napas daripada iman. Kalau kita berhenti berdoa atau lupa berdoa, itu sama dengan kita lupa bernapas. Dan iman kita bisa jadi lemah. Makanya anak-anak gampang berantem, gampang berbohong, ya jarang dia berdoa. Gitu. Terus yang kedua anak-anak, hidupnya itu akan penuh dengan pujian. Maka jangan hanya kamu tahu lagunya yang cinta-cinta. Terus kamu tahu hafal lagu Ikatan Cinta.
Apa itu lagu Ikatan Cinta itu? Siapa yang tahu? Ya. Tapi lagu Kristen kamu tidak mau nyanyikan. Lagu Kristen kamu kamu sepertinya tidak suka gitu. Nggak boleh. Karena lagu-lagu Kristen itu akan membangun kita, mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu anak-anak, Bapak mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini pada pertemuan yang keempat, yakni kasih Allah sungguh ajaib. Allah mau mengasihi dunia dengan memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah ingin agar hubungan manusia dengannya dipulihkan dan menjadi baik kembali. Karena itu Allah menepati janjinya dengan cara menganugerahkan seorang penyelamat bagi dunia. Kasih Allah harus kita syukur dengan hidup taat kepadanya dan sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Anak-anak, tugas kita hari ini karena ini hanya untuk melengkapi pertemuan ini, untuk Bapak merangkumkan pertemuan ini. Tugas kalian Bapak minta adalah yang pertama membuat ya ini membuat video bernyanyi dengan lagu ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Bapak tadi sudah contohkan lagunya. Bapak meminta kalian bisa menyanyikannya dengan sekreatif mungkin. Entah kalian mau pakai alat pukul gendang-gendang, silakan. Tapi harus sesuai ya nadanya. Entah ada yang bisa bermain gitar, atau abangnya bisa mengiringi main gitar, entah kakaknya, entah orang tuanya, silakan. Entah kalian mau ambil musik karaoke-nya dari YouTube, terus kalian yang bernyanyi, silakan. Sudah, pokoknya buat sekreatif mungkin. Ya, buat sekreatif mungkin kalian menyanyikan lagu ini, karena lagu ini merupakan bukti kasih Allah, menunjukkan sebuah bukti, menceritakan sebuah lagu ini menceritakan sebuah bukti, menunjukkan sebuah bukti bahwa kasih Allah, Yesus Kristus adalah kasih Allah yang benar-benar terbukti untuk menyelamatkan manusia. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ya, pelajaran kita singkat saja karena Bapak hanya akan merangkumkan pertemuan saja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena kasih Allah sungguh sangat terbukti dalam kehidupan kami. Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami semua. Oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk meresponinya, untuk boleh berterima kasih atas kebaikan Tuhan itu melalui sikap-sikap yang baik yang boleh kami tunjukkan yang seturut dengan kehendak Kristus, yang membuat orang lain melihat bahwa Yesus Kristus hidup di dalam diri kami dan kami hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga meminta supaya Engkau mengajari kami untuk tekun berdoa ya Tuhan, dan juga mulut kami boleh kami pergunakan untuk memuji Allah, bukan hanya mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak penting, tapi biarlah untuk boleh memuji Allah. Terima kasih Bapa dalam surga, berikan kami semua kesehatan ya Tuhan, supaya kami boleh menjalani hari-hari dengan baik. Berikan juga orang tua kami kesehatan, berikan juga orang tua kami rezeki, dan juga berikan juga mereka ya Tuhan kekuatan untuk boleh mencukupi semua kebutuhan kami. Berilah kami Tuhan kepintaran untuk boleh mengerti pelajaran kami di kelas maupun pelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Ingat tugasnya, jangan sampai lupa. Nanti siapa yang tidak mengerjakan tugas hari ini, yang tidak mengerjakan tugas Bapak akan ya, Bapak akan hubungi lewat WA. Jadi Bapak meminta, oke lah, yang minggu lalu ada beberapa, tidak apa-apa. Tapi ini Bapak akan hubungi jika tidak. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, shalom, shalom.